Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu nira. Apa kabar anak-anakku sekalian, sehat-sehat ya? Tetap jaga kesehatan karena sekarang kita akan memasuki bulan sangat spesial, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah anak-anakku, sekarang kita telah sampai di bulan Sya'ban. Sya'ban asal katanya ya ta'sabu minhu khairan kasiran, artinya bercabang-cabang, banyak kebaikan. Artinya apa nak? Di bulan ini adalah bulan pemantapan iman, di mana kita harus mempersiapkan diri baik secara fisik maupun jasmani maupun rohani. Ya, baik dari badan kita harus siap-siap, badan kita harus sehat. Secara hati juga sama, kita harus bisa mempersiapkan diri dengan baik. Ya, yarfa'illahu amala. Bulan ini adalah bulan diangkatnya amal kita ke atas langit. Ibaratnya nih, kita mau bagi rapot. Sebelum bagi rapot, kita selesaikan dulu nilai-nilai kita, tugas-tugas kita dengan baik, baru kita bisa mendapat nilai yang bagus nanti. Begitu pula ketika ini di bulan Sya'ban, kita persiapkan diri dengan baik untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, jangan sampai kayak di lagu ini nih, Ramadan tibra, Ramadan tibra, Ramadan tibra. Bulan Ramadan, bulan puasa, tidur terus. Ya nggak boleh itu nak ya. Mentang-mentang katanya orang tidur ketika puasa itu pahalanya besar, bukan berarti pas bulan puasa kerjanya tidur-tiduran doang. Enggak. Kita bahas satu-satu. Ramadan asal katanya dari kata romad. Romad itu artinya membakar. Apa yang dibakar, Pak? Dibakar itu adalah dosa-dosa kita, diganti dengan amalan-amalan perbuatan pahala yang banyak. Makanya dosanya dibakar, pahalanya banyak, pintu tobat dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Tapi walaupun setannya tidak ada, hawa nafsu dipicu dan dipacu harus kita jaga, ya, melalui caranya puasa. Menahan lapar sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Bersyukur kita nah hidup di Indonesia, puasanya 12 jam. Kalau di Amerika bisa sampai 16 jam. Bahkan di Rusia 21 jam puasanya nak. Nahan lapar. Karena beda tiap negara itu terbit dan terbenam mataharinya berbeda ya. Alhamdulillah. Balik lagi, kita harus persiapkan diri, persiapkan mental dengan baik. Ya, di bulan ini pula kita dapat perintah dalam surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Salah satu persiapan batin yang kita lakukan adalah senantiasa bersolawat. Ya Naya, silahkan dicek video Pak Eki sebelumnya, itu ada video solawat yang sering kita baca bareng-bareng, solawat tibil kulub. Oke, Pak, apa aja yang harus kita siapkan nanti untuk datang bulan Ramadan? Kita harus tahu nih nak nih, bulan puasa itu adalah diskon pahala gede-gedean. Siapa yang senang datangnya bulan puasa? Siapa yang senang? Saya Pak, saya.
Tapi senangnya bukan karena dapat baju baru, bukan dapat sepatu baru, dapat uang banyak. Biasanya assalamualaikum, tempel, dapat salam tempel. Bukan itu, bukan. Senangnya bulan puasa bukan karena yang lain, bukan karena sesuatu yang biasa kamu dapatkan. Ya, baju baru, sepatu baru itu bukan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasaduhu niro. Barang siapa yang senang akan datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sebatas senang aja kita datang bulan puasa, itu kata Allah sudah diharamkan dari api neraka. Karena tidak sedikit, datangnya bulan puasa, males, harus nahan lapar dari pagi sampai sore. Wah, itu kalau yang tidak senang sama datangnya bulan Ramadan, go away, ke laut saja. Karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat spesial bagi orang Islam. Ya nak ya, latihan berpuasa buat kelas bawah, belajar setengah hari dulu kalau belum kuat. Buat kelas atas yang sudah kuat, insya Allah semua murid-murid Pak Iki pinter bisa cacap puasanya sebulan penuh. Amin ya rabbal alamin. Kenapa harus cacap Pak? Karena puasa itu satu-satunya ibadah yang kita persembahkan untuk Allah. Kalau ibadah-ibadah yang lain, sholat, zakat, itu untuk kita sendiri pahalanya. Ya, jadi misalnya nih, si Abdul sholat kelihatan, saya ngelihat dia sholat. Si Fatimah zakat, nih ada bukti bayar zakatnya. Tapi nih si Ramdan puasa apa enggak? Nggak mungkin kita ngikutin Ramadan dari subuh-subuh sampai maghrib-maghrib untuk memastikan dia masih puasa atau tidak. Jadi yang tahu dia masih puasa atau tidak hanyalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nak ya, puasa bisa mempersempit aliran darah kita, aliran yang dipakai juga untuk setan membisikkan kita sesuatu yang buruk-buruk. Kalau orang yang puasa, dia pasti nggak akan berbuat dosa karena nanti puasanya batal dan tidak ada energi dari badannya untuk melaksanakan dosa. Itu makanya terjaga orang yang berpuasa dari dosa. Kemudian ketika kita puasa itu detox, mengeluarkan racun dari tubuh. Ketika perut kita kosong, tidak ada isinya, maka racun-racun itu akan keluar. Makanya puasa itu menyehatkan. Ya nak ya, harus puasa semuanya nanti. Hatam cacap di bulan puasa. Hatam ya. Kita ngomongin hatam berarti ngomongin tadarus. Nah di bulan puasa juga tadarus ya nak ya. Tadarus, belajar Al-Quran, baca, mudah-mudahan sampai hatam yang sudah Quran nih. Yang ikro, belajar ikronya, mudah-mudahan bisa sampai Al-Quran dengan cepat. Pahalanya besar, luar biasa. Karena bulan puasa syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. 17 Ramadan di bulan puasa, hari turunnya Al-Qur'an. Makanya kita baca Al-Qur'an di bulan Ramadan, pahalanya besar luar biasa. Ya nah ya, ibadah wajib yang kita lakukan pahalanya dikali 70 kali lipat. Ibadah sunnah yang kita laksanakan di bulan puasa pahalanya seperti ibadah wajib. Jadi kalau Pak Iki bisa simpulkan nih nak ya, nanti kamu bulan puasa pagi-pagi tentu saja sahur ya nak ya. Sahur, ketika sahur itu waktu dimana malaikat mendoakan kita nak. Jadi ketika sayang banget ketika sahur kalau kamu nonton acara-acara yang tidak bermanfaat. Acara lawak misalnya, acara ya sinetron apapun itu. Padahal waktunya sahur itu waktunya malaikat bersolawat kepada kita, mendoakan kita yang baik-baik. Harusnya makanya ketika sahur kamu bangun sahur Nina langsung sholat tahajud. Karena jarang-jarang kita bisa bangun pagi kalau nggak sengaja buat sahur mah. Ya bangun-bangun, gosok gigi, wudu, sholat tahajud dulu, baru sahur. Nah udah makan sahur, sholat subuh, ngaji ya nak ya. Sehari kalau mau hatam itu 1 juz 9 lembar. Berarti habis sholat 5 waktu ya 2 lembar lah. Kalau mau habis maghrib kan biasanya nggak
nggak bisa baca kekenyangan. Ya habis subuh 3 lembar, habis zuhur 3 lembar, habis asar 3 lembar, udah 9 lembar, udah 1 juz. Dikali sebulan bisa hatam baca Al-Qur'annya. Insyaallah. Ya. Kemudian pagi-paginya sholat duha, ya nanya supaya rezekinya semakin lancar. Ya sore-sorenya juga. Nanti kita ada sunlight, ya kita sunlight nanti Pak Iki bakal ngasih laporan ibadah untuk kalian isi di bulan suci Ramadan nanti. Ya, apakah kalian sholat, tadarus, mendengarkan ceramah, nanti tinggal dicatat saja. Kemudian malam-malam nih habis buka puasa ada namanya sholat taraweh. Taraweh itu artinya santuy, santai. Makanya sholatnya jangan cepet-cepet. Ada yang sholat taraweh cepet banget kayak orang mau senam. Gini. Sholatnya cepet banget, 23 rakaat tapi cepet. Harusnya yang santuy-santuy aja lah. Nah itu masih mending. Tapi yang sholat ini ada yang baru beberapa rakaat udah pergi. Anak-anak dia nggak kuat 23 rakaat sholatnya karena ada yang main perang sarung. Nggak boleh tuh, nauzubillahi min dzalik. Itu akhlak tercela. Ya di bulan yang suci sayang banget kalau kita pakai buat melakukan hal-hal yang buruk. Ya nak ya, tarawehnya harus full. Habis taraweh baca Quran lagi, tadarus. Main emang nggak boleh Pak? Boleh main mah, asal ngajinya udah beres, tadarusnya udah beres, belajarnya udah beres. Begitu ya nak ya. Kita harus siap lahir batin untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Mari sama-sama, mudah-mudahan kita sekeluarga dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan siap sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal di bulan puasa. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Pak Iki. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah kebodohan Pak Iki sendiri. Wallahu muwaffiq ila a'lamul bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.